Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricci Kananta dari kelas 11-3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah di mana lahirnya politik ekspansionisme di Jepang. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu apa sih sebenarnya politik ekspansionisme itu. Jadi, politik ekspansionisme itu merupakan kebijakan perluasan dari yang dilakukan oleh Jepang ke berbagai negara lain, khususnya itu di kawasan Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Nah, lahirnya politik ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai faktor sejarah. Melainkan itu adalah ekonomi, politik, juga ideologi, dan juga ideologi yang berkembang sejak lahir abad 19. Jadi awal mulai itu lahirnya politik ekspansionisme itu gimana sih? Jadi Jepang ini dapat ditelusuri dari restorasi Meiji pada tahun 1868. Restorasi Meiji ini menandakan berakhirnya kekuasaan Shogun Tokugawa dan dimulainya pemerintahan Kaisar Meiji. Nah, saat itu Jepang itu melakukan modernisasi besar-besaran di hampir seluruh bidang kehidupan. Nah, termasuk pemerintahan, pendidikan, induksi militer. Jepang ini tidak mengalami penjajahan seperti bangsa-bangsa Asia lainnya. Selain faktor ekonomi itu, nasionalisme itu juga berperan sangat penting ya teman. Jadi nasionalisme itu yang sangat kuat dan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadikan negara itu sebagai negara yang besar, terhormat. Jadi Jepang ini ingin membuktikan bahwa Asia ini mampu menyaingi bahkan mengalahkan Barat. Rasa nasionalisme ini itu muncul, kemudian berkembang menjadi ultrasionalisme, yaitu keyakinan bahwa Jepang itu adalah bangsa unggul yang berhak memimpin Asia. Nah, perkembangan ekspansionisme ini Jepang juga dipengaruhi oleh militerisme. Nah, yaitu paham yang mengutamakan kekuasaan militer dalam menjalankan politik negara. Sejak awal 20 ini, Jepang golongan militer memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Jepang. Mereka beranggapan bahwa kejayaan negara mereka ini hanya dapat dilalui dengan kekuatan senjata, militer, tentara gitu-gitu. Nah, Jepang pun ini dibangunlah menjadi salah satu negara terkuat di dunia. Kepercayaan diri Jepang ini semakin lama semakin meningkat setelah memenangkan beberapa peperangan penting. Pada perang Jepang dan Tiongkok 1894 sampai 1895, Jepang ini berhasil melawan Tiongkok dan memperoleh wilayah seperti Taiwan. Kemudian dalam perang Jepang-Rusia pada tahun 1904 sampai 1905, Jepang itu juga menjadi negara Asia pertama yang berhasil mengalahkan negara Eropa. Nah, semenjak kemenangan ini, Jepang ini semakin yakin bahwa ekspansi wilayah merupakan kebijakan yang tepat. Setelah itu, Jepang pun memulai memperluas kekuasaan secara bertahap. Jepang ini mencaplok Korea pada tahun 1910, kemudian menguasai Mangkuria pada tahun 1931, dan negara boneka Monchoku. Ekspansi ini dilakukan itu untuk mengamankan sumber daya alam serta memperluas pengaruh politik dan militernya di Asia Timur. Ekspansionisme Jepang ini juga didukung oleh ideologi Heiko Ichiu, yang berarti 8 peniru menyatakan bahwa Jepang ini adalah memiliki misi suci yang memimpin dan menyatukan bangsa-bangsa Asia di bawah kepemimpinan kaisar. Nah, jadi Jepang itu mengklaim bahwa ekspansinya ini dapat bertujuan memberi Asia pada kejayaan. Kenyataan Jepang itu justru melakukan penjajahan baru. Memasuki masa Perang Dunia Kedua,
politik ekspansionisme Jepang ini semakin agresif. Nah, jadi Jepang ini memperluas wilayah ke Asia, termasuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Filipina, Indochina, dan juga yang lainnya untuk menguasai sumber daya alam. Karena Jepang ini sangat kesulitan oleh sumber daya alam. Jadi akhirnya dia semakin menjajahlah negara lain agar dia juga bisa mendapat sumber daya alam untuk negara dia. Jadi dia itu menargetkan sumber daya alam seperti minyak dan karet. Jadi Jepang ini terlibat konflik besar dan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya, politik ekspansionisme Jepang ini lahir akibat gabungan Meiji, kebutuhan ekonomi dan industri, nasionalisme ekstrim, dan mengaluh militerisme. Nah, kemenangan dalam perang serta ideologi Hakoichiu menjadi kekuatan besar di Asia, tetapi juga menyebabkan penderitaan banyak bangsa pada berakhir dengan kekalahan Jepang pada tahun 1945. Oke, cukup sekian pembelajaran pada video ini. Mungkin apabila saya ada salah kata, kekurangan lebih detail, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.